Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi akuntansi manajemen, yaitu quality cost including JIT, true costing, dan breakfast costing. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Kak Tisa Adini. Yang kedua ada Meiwirani. Yang ketiga ada Etik Setiawati. Baik, untuk mengefisienkan waktu, presentasi kami mulai. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu quality cost. Jadi apa sih itu quality cost? Quality cost atau biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas atau mutu, baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk atau cost of poor quality. Jadi dengan kata lain, biaya kualitas merupakan biaya yang timbul dalam manajemen kualitas atau quality management. Yang selanjutnya ada definisi biaya kualitas, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghindari terjadinya barang yang diproduksi mengalami kegagalan atau cacat, atau biaya yang dikeluarkan karena adanya barang cacat yang diakibatkan dari kualitas yang rendah. Biaya kualitas terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada biaya pencegahan, yang kedua ada biaya penilaian, yang ketiga ada biaya kegagalan internal, yang keempat ada biaya kegagalan eksternal. Baik, yang selanjutnya ada mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas bisa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang diamati dan biaya yang tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Sedangkan biaya kualitas yang tersembunyi adalah biaya kesempatan atau oportunitas yang terjadi karena kualitas yang buruk. Terdapat 3 metode yang disarankan untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi, yaitu yang pertama metode penggali, yang kedua ada metode penelitian pasar, yang ketiga ada fungsi kerugian kualitas atau QCI. Yang selanjutnya ada pelaporan informasi biaya kualitas. Sebuah sistem pelaporan biaya kualitas memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Langkah pertama yang paling sederhana dalam menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya kualitas saat ini. Pencatatan biaya kualitas aktual secara terperinci berdasarkan kategorinya dapat memberikan 2 masukan penting, yaitu yang pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Yang kedua, ada catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Yang terakhir ada fungsi biaya kualitas. Jadi fungsi biaya kualitas ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama pandangan kualitas yang dapat diterima, yaitu perbandingan terbaik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Yang kedua ada pandangan cacat atau nol, yaitu biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat perbandingan terbaik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi makalah dari kelompok kami yang berjudul Quality Cost Including JIT, Throughout Costing, Breakfast Costing. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok kami yang berjudul Including JIT. Pengertian Including JIT. Just in time merupakan sebuah teknik atau sistem untuk menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau kontribusi bagi sebuah produk atau jasa. Dalam akuntansi manajemen, just in time atau JIT merupakan suatu kegiatan operasi manajemen di mana seluruh sumber daya akan dipakai hanya sebatas yang dibutuhkan saja, tidak kurang dan tidak lebih. Dengan sistem just in time, perusahaan akan membuat produk hanya jika dibutuhkan saja dan hanya dalam jumlah yang diminta oleh para konsumennya
dan tidak akan ada yang namanya timbunan barang. Tujuan just in time ini adalah untuk mengurangi pemborosan atau meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan kata lain, just in time bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan persediaan untuk memangkas biaya-biaya operasional perusahaan. Yang kedua, konsep just in time berfokus pada simplicity atau kesederhanaan dan tepat waktu. Standar mutu yang tinggi, memusnahkan segala aktivitas yang tidak memberikan manfaat, menjunjung upaya perbaikan yang selalu berkelanjutan. Dan aspek pokok just in time, semua aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah terhadap produk maupun jasa harus dieliminasi. Aktivitas yang tidak bernilai tambah meningkatkan biaya yang tidak perlu, misalnya persediaan sedapat mungkin nol. Adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi sehingga produk rusak dan cacat sedapat mungkin nol, tidak memerlukan waktu dan biaya untuk pengerjaan kembali produk cacat, dan kepuasan pembeli dapat meningkat. Selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan, continuous improvement dalam meningkatkan efisien kegiatan, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang throughput costing. Pengertian throughput costing. Throughput costing ini berfokus pada maksimalisasi kapasitas orang dan produksi yang sesungguhnya tiada lagi merupakan variasi atau pengembangan dari direct costing. Direct costing adalah cost yang terasosiasi langsung dengan perubahan volume produksi. Pengertian direct cost ini berhubungan erat dengan bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, tapi tidak dengan mesin. Misalnya, bahan baku yang digunakan untuk membuat produk dan upah tenaga kerja untuk proses pembuatan barang adalah direct costing. Tetapi, biaya-biaya sehubungan dengan mesin yang digunakan untuk produksi bukan direct cost karena mesinnya masih tetap di pabrik terlepas dari perubahan volume produksi. Dengan kata lain, overhead tidak diikutsertakan dalam perhitungan costing. Metode throughput costing ini mengasumsikan bahwa selalu ada kemacetan operasional, lumrah disebut bottleneck operation, dalam proses produksi yang menghambat kecepatan penyelesaian barang. Masalah kemacetan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan barang mana yang sebaiknya diproduksi terlebih dahulu dan mana yang belakangan, karena masing-masing akan menghasilkan tingkat profitabilitas yang berbeda. Pada dasarnya, metode ini hanya mengikutsertakan bahan baku sebagai komponen utama dalam pertimbangan decision making sehubungan dengan cost, sementara biaya tenaga kerja tidak berhubungan. Keunggulan dan kelemahan throughput costing. Keunggulan throughput costing bisa meningkatkan profitabilitas dalam jangka pendek secara maksimal. Jika perusahaan benar-benar mengelola bottleneck kapasitas, baik fasilitas maupun sumber daya manusia, baik dan disiplin sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh cost analysis yang dihasilkan oleh metode tersebut, sehingga contribution margin yang paling maksimal bisa dicapai. Kelemahan throughput costing, adanya peningkatan prioritas, fokus pada produk yang kemungkinan menghasilkan tingkat profitabilitas paling tinggi dalam jangka panjang, akan menimbulkan hubungan yang tidak baik dengan pihak pelanggan. Yang cepat atau lambat akan menimbulkan masalah yang tak kalah seriusnya dengan profitabilitas, kecuali perusahaan benar-benar bisa hidup hanya dengan memproduksi produk-produk yang memiliki profitabilitas tinggi. Perbedaan variabel costing,
costing dan throughput costing. Variable costing adalah metode pembiayaan inventory di mana seluruh biaya variabel manufaktur dimasukkan sebagai biaya persediaan, sedangkan biaya fixed tidak termasuk dalam biaya inventory, namun diperlakukan sebagai biaya pada periode berjalan. Metode ini membuat laporan laba rugi berdasarkan format contribution margin. Absorption costing adalah metode pembiayaan inventory di mana semua biaya variabel dan biaya fixed manufaktur dimaksudkan sebagai biaya inventory. Inventory menyerap absorb semua biaya manufaktur. Metode ini membuat laporan laba rugi berdasarkan format gross margin. Throughput costing, sumber variabel costing adalah metode pembiayaan inventory di mana hanya biaya direct material saja yang dimasukkan sebagai biaya inventory. Pengukuran kinerja dan throughput costing. Throughput costing digunakan untuk pelaporan eksternal di banyak negara, namun banyak perusahaan yang menggunakan variabel costing untuk keperluan internal untuk mengurangi insentif yang tidak diharapkan dengan teman build-up inventory yang dapat dilakukan melalui throughput costing. Throughput costing memungkinkan manajer untuk meningkatkan laba operasi pada periode tertentu dengan meningkatkan produktivitas bahkan meskipun tidak ada permintaan konsumen untuk tambahan produksi. Salah satu motivasi tindakan ini adalah bonus manajer yang berdasarkan laba operasi yang dilaporkan dengan metode throughput costing. Saran untuk menghindari hal ini yaitu 1. Perencanaan dan anggaran inventory yang hati-hati untuk mengurangi kebebasan manajemen dalam memproduksi inventory. Yang kedua, mengubah sistem akuntansi yaitu dengan menggunakan variabel costing untuk keperluan internal. Yang ketiga, mengubah periode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Dan yang terakhir, memasukkan variabel non-finansial dalam mengukur kinerja. Baik, selamat malam semuanya. Saya Royati Setiawati kali ini akan menjelaskan materi mengenai backflash costing. Baik, saya mulai. Backflash costing atau backflash accounting merupakan suatu pendekatan yang dipersingkat atau akuntansi dari biaya manufaktur. Backflash costing dapat diterapkan ke dalam sistem just-in-time, di mana diperlukan kecepatan begitu tinggi sehingga akuntansi tradisional tidak lagi dipergunakan. Tujuan dari menerapkan backflash costing adalah untuk mengurangi jumlah event ataupun peristiwa yang akan diukur. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari backflash costing. Yaitu yang pertama, bahan baku yang diterima dari pemasok dicatat ke dalam debit ke akun RIF. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja langsung dicatat ke debit ke akun harga pokok penjualan. Yang berikutnya, komponen biaya bahan baku atas produksi selesai di backflash dari RIF. Yang terakhir yaitu komponen biaya bahan baku atas produk terjual dari barang jadi diperlukan penyesuaian biaya konversi. Baik, sekian penjelasan mengenai backflash costing. Baik, dari sekian materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya mengenai quality cost, just item, dan backflash costing dapat saya simpulkan yaitu yang pertama mengenai quality cost. Quality cost adalah biaya-biaya yang ditimbulkan dalam rangka penanganan masalah kualitas, baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya-biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. Yang kedua yaitu just in time. Just in time merupakan sebuah teknik atau sistem untuk menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau kontribusi bagi sebuah produk ataupun jasa. Yang ketiga yaitu mengenai backflash costing. Backflash costing atau backflash accounting merupakan pendekatan yang disingkat atau akuntansi dalam biaya manufaktur. Backflash costing dapat diterapkan dalam sistem just in time, di mana diperlukan kecepatan begitu tinggi sehingga akuntansi biaya tradisional tidak dipergunakan lagi. Baik, sekian materi yang sudah dipaparkan dari kelompok kita mengenai quality cost, just in time, dan backflash costing. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat penjelasan mengenai quality cost. Terima kasih.